Dulu yang bahagia dulu nih biasanya ini ada apa ini? Gimana nih kabar bahagianya kemarin di Arsadana? Ya alhamdulillah kemarin syukurannya 7 bulanan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu juga syukurannya di Garut sih. Acara apa sih tuh? Syukuran 7 bulanan dengan segala macam tradisi yang ada di Garut lah, kayak tulang kelapa, terus masukin belut gitu, terus menjual rujak, pokoknya rangkaian-rangkaiannya berjalan dengan lancar insyaallah. Gimana nih Jong, udah mau lahiran, rencananya kapan sih lahiran? Dudetnya kapan sih, Dok? Ya insyaallah apa ya? Bener nggak? Iya bener. Ya itu insyaallah nanti di bulan November sih pertengahan. Kalau untuk prediksi dari hasil USG-nya sih. Udah siapin apa nih buat Nama mungkin udah? lahiran, anak, kamar. Nah, kayaknya mau sih nanti mungkin minggu depan sih kayaknya akan persiapan itu juga sih. Termasuk kamar, kayaknya Ido maunya di atas aja sih, dekat kamar utama di sebelah kamar tidurnya kita. Jadi jangan dipisah dulu. Udah akan menjadi ayah sebentar lagi, sudah siap Kesiapan mentalnya sih gimana sih, Dok? Insyaallah alhamdulillah. Nah itu sih kayaknya harus ya begadang sih. Sama berdagang. Begadang nih kayaknya memang harus nanti dijalanin karena memang harus ngeronda ya kayaknya untuk menjaga anak sih. Insyaallah mental ilmunya juga udah siapkan lah. Rencana lahirannya sesar atau normal? Kalau untuk hasil dari USG itu 90% normal sih. Dari istri sendiri pengennya juga normal juga. Bocoran jenis kelamin? Untuk jenis kelamin insyaallah ya prediksinya perempuan. Udah gimana sih pas istri lagi hamil pasti kan ada perbedaannya nih, lebih manja kah atau lagi banyak maunya? Mungkin trimester ya. Iya. Trimester pertama sih yang mungkin agak sedikit kaget sih itu ya. Mungkin perubahan dari dari bentuk, maksudnya fisiknya juga gitu, terus moodnya yang sangat ini moodnya sih swing gitu, jadi serba salah aja sih. Suka marah-marah. Ya, tapi setelah sudah terbiasa, dia juga sering dengar kajian, dia juga sering dengar kajian, ikut kajian juga di kajian musyawarah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan normal-normal aja sih. Ada ngidam-ngidam gitu? Ngidamnya aneh-aneh Kalau nggak? ngidam, alhamdulillah nggak yang susah banget, yang repot-repot banget enggak. Paling mangga muda, terus pengennya duren. Kan kacau kalau duren, tapi nggak apa-apa sedikit aja. Dokter bilang juga nggak apa-apa, asalkan cuman ngerasain doang. Dok, rencana akan melahirkan di Jakarta atau di kampung halaman? Insya Allah di Bintaro aja. Tapi dari Iki sendiri kayak ada masukan nggak sih buat Ido? Ini kan pertama kali Ido jadi bapak. Dari Iki sendiri ada kayak ituan sendiri nggak sih? Kalau untuk masukan sih nggak ada sih ya. Paling lebih ngasih saran bahwa lebih sabar, banyak sabar aja. Karena memang perubahan dari yang dia bilang tadi dari bentuk ya, dari fisiknya dia udah gitu juga. Lebih banyak berinteraksi sama istri gitu, jangan menuntaskan suatu kewajiban aja nemenin udah gitu, tapi benar-benar kebersamaan itu dirasain gitu sih. Ya komunikasi sih, pada intinya memang komunikasi. Sekarang apalagi kita harus tahu sih kondisinya dia, perutnya makin besar, terus pinggangnya juga sering sakit, terus mau tidur juga selalu minta elus gitu ya, kayak gimana ya, yang lagi hamil lah, manja-manjanya juga gitu. Terus kita nggak bisa jauh-jauh. Jadi kalau pergi kemana aja lama, telat dikit pulangnya langsung ditelepon, kok lama banget sih yang gimana? Lebih protektif sih kayaknya, lebih intens lah cariannya, terus mungkin harus deket dia manja. Termasuk Ido nge-gym juga dia nemenin. Selalu Sampai teman gym bilang tuh lagi manja tuh katanya, pengen ini deket terus katanya gitu. Jadi nge-gym bareng nggak? Rencana sih ada buat yoga dia ya. yoga sih. Penerimaan dari kehamilan itu kan. Ya. Jadi belum terrealisasi aja. Ya dianya kalau diajak bawa baju tapi nge-mall dulu. Udah siapin nama belum sih, Dok? Alhamdulillah udah ada 4 suku kata, insya Allah sudah disiapkan, kalau laki-laki apa, kalau perempuan apa. Jadi karena memang prediksi dari USG itu memang perempuan, tapi 1% aja bisa berbalik nantinya, bisa laki-laki. Ido pengen anak laki-laki. Apa aja yang penting sehat, jadi anak yang soleh atau solehah lah, insya Allah. Dok, suami siaga nih.
pada akhirnya nanti nih Iya. untuk deg-degan. Termasuk Udah mengosongkan jadwal untuk termasuk umroh ya, kemarin harusnya umroh sih. Harusnya umroh, ternyata sudah masuk ke bulan 8, hamil 2 di semester 3 kalau nggak salah. Jadi nggak bisa untuk dibawa jauh-jauh. Dan itu kan juga harus vaksin meningitis ya. Nah, jadi itu nggak bisa kayaknya. Jadi kita mundurin dulu lah untuk Undurnya rencana sampai pas baby Lahir. udah pas lahir lahir atau kayaknya. gimana? Harus sudah lahir sih. Ya karena pengen bawain dia untuk umroh gitu. Paspor udah siap, semuanya udah siap gitu. Cuman karena udah masuk ke bulan 8, karena kemarin itu harusnya diundur, akhirnya masuk ke ini udah nggak ikut lah, dia bilang nanti dulu lahiran. Ini gimana nih ngeliat Ido yang bentar lagi bakal jadi ayah? Ya sebelumnya alhamdulillah gitu ya. Harapannya ini memang benar-benar nanti anaknya dari ibunya sendiri sehat gitu, begitu lahirannya juga lancar nanti insya Allah tanpa suatu kekurangan apapun itu dari bentuk anaknya, segi fisik dan semuanya insya Allah mudah-mudahan sehat, dilancarkan pada saat nanti melahirkan. Memang tadinya jadwal Iki sama Ido tuh memang ada jadwal untuk ke umroh ya. Jadi kalau Iki sendiri kan bebas ya gitu, karena memang pengen banget umroh, cuman kan harus berdua gitu dan bertiga bahkan tadi sama si Siva, jadi nggak bisa ya sudahlah gitu. Dalam bentuk itu tadi pengennya mendoakan di sana lebih sama Bro Rai insya Allah. Tapi ya selalu Jadi berdoa akhirnya yang Iki terbaik. juga mundur. Iya mundur juga ngikutin Jadi jadwal. Ido, apapun jadwalnya mungkin sekarang Iki yang harus ngikut Ido sekarang. Ya karena Iki nggak tahu kan aktivitas Ido untuk berdua sama istrinya, ada jadwal kontrol dengan dokter kah segala macam, takutnya nanti kalau Iki yang mengisi jadwal Takutnya ada mengontrol istri kan di Ini kan bentar lagi kan Ido udah mau jadi ayah. Iki sendiri kenapa betah menjomblo sih Ki? Kapan? Semua orang pasti nanya kapan bukan betah menyusul? menjomblo, masalahnya belum nemu aja dari sisi, bukan nggak nemu dalam arti orang banyak sih ya, tapi belum ada yang klik aja sih di hati. Masa? Iya ada sih beberapa gitu, cuman temen aja sih dibanyakin gitu, karena memang kalau teman kan dia nggak ada yang ditutup-tutupin, banyak cerita segala macam kan, itu semakin banyak kita tahu untuk informasi tipikal orangnya seperti apa. Kalau memang kita sudah menjadi udah mengkomitmenkan suatu hubungan, jadi dia ada yang ditutupin, kita nggak tahu segala Dari macam ini ya. Jadi Sampai sekarang kriterianya belum ada yang cocok. Ada kesulitan berarti ya nyari Nyari yang pas. Nyari yang cocok susah. nyari yang cocok tuh klik tuh susah, yang klik di hati gitu. Jadi bukan perkaranya yang dalam arti dia harus punya apa, itu juga sederhana kok gitu, dan nggak terlalu gimana juga untuk dia cantik harus segala macam, enggak, tapi yang klik di hati itu susah. Cuma ini maunya kayak gimana? Kalau untuk mencari yang Iki bilang tipikalnya itu susah sih ya gitu. Jadi mungkin dari fisik yang bukan fisik ya, tapi dari pertama kali Iki ngeliat tuh udah klik, wah ini keibuan nih, karena Iki bukan mikirin Iki sendiri gitu, karena mikirin Saki juga gitu. Dia bisa sayang sama Iki, tapi dia belum tentu bisa sayang sama Saki gitu. Gitu sih kalau Iki mikirnya harus ada yang wanita tuh yang benar-benar dia sayang untuk berbaginya itu bisa berbagi sayangnya gitu. Susah sih. Dan dia maunya keibuan. Keibuan sih yang benar-benar ngeliat, oh ini bagus nih dari fisik dari bentuk pertama kali ngeliat tuh, wah keibuan banget. Tapi udah buka hati sama Siki buat kalau ada yang deketin. Kalau untuk membuka hati mah membuka aja gitu. Kalau tapi yang klik kan tergantung kita nanti setelah kenal, kita jalanin aja dulu, nanti kan ketahuan gitu. Tapi ada target nggak lepas masa di dalam tahun depan kah harus sudah bisa menemukan pas masalahnya. Apaan? Paling tahun depan sih pengennya, tapi kan kata teman-teman juga abang sendiri udah jangan terlalu terburu-buru gitu. Kalau mama sih pengennya cepet sih gitu, karena memang kan minta sih, karena memang ngelihat Ido udah ada pasangannya itu kok gitu. Harapan mama tahun ini apa? Iki bilang mama sih ngojok-ngojokin yang di kampung nih, ini ada ini enggak gitu lah. Kayak bilang enggak gitulah caranya gitu bilang kita.
kan susah untuk ngeklikin gitu. Kalau si Fulan itu masih ini ya nanya-nanya. Ya sering gitu sih. Sering gitu. Jadi Kan kadang tahu kan mama yang dekat sama kita siapa gitu. Terus yang cerita itu gimana? udah nikah gitu bang. Ini udah nikah. Asal nelpon itu pasti nanya, Ini siapa? sekarang Deket sama siapa? Nanya ke Indo bang. Berarti orang tua lebih protektif. Mantau ya, berarti. Pengen tahu aja sih, pengen tahu dia udah sama siapa nih sekarang, gimana, udah menemukan belum, kalau enggak mama doain mungkin gitu kali. Tapi salah satu syaratnya harus terima Syaki juga ya. Iya dong. Kan bukan melepas masa lajang, masa duda. Tapi Ido ada pernah nggak sih kayak jodoh-jodohin ke Iya. Iki sendiri? bantu cari Kenalin. jodoh. Kayak iseng gitu. Dia sih kadang nunjukin doang, tapi kalau untuk cerita terlalu jauh mah enggak. Cuman kalau Ido sih mungkin Iki juga jangan terlalu terburu-buru, harus memikirkan dulu. Pokoknya sambil membenah diri aja sih. Kadang udah ngirimin Al-Fatihah juga untuk sebulan, tapi nggak nyangkut. Ya udahlah, kirimnya Al-Fatihahnya umum aja lah untuk jodohku yang terbaik gitu aja. Siapa aja yang nangkep udahan gitu. Mungkin salah satunya yang lo kirimin siapa sih? Boleh dong dikasih tahu. Enggak sih, banyak sih. Iki, tapi ada niat mau taruhan lagi nggak sih mungkin atau Kalau kenalan untuk- dulu deh mungkin atau dari belajar dari kisah masa lalu. Mungkin lebih banyakin berteman dan belajar di masa lalu gitu, karena memang zaman sekarang juga berbeda dengan zaman dulu juga, dan harus benar-benar dengan kawalan orang lain gitu. Dengan arti kita mau lihat situasi lingkungannya juga harus benar tuh, nah kitanya juga harus benar dulu nih gitu, jangan salah lagi untuk melangkah. Jadi kalau sekarang sih itu lebih umumnya aja sih, lebih banyak lebih mengenal dalam arti berteman gitu. Jadi banyak tahu sifatnya aslinya seperti apa. Jangan pacaran juga enggak. Tapi trauma nggak karena tahu. Kalau trauma taruhnya enggak sih gitu. Karena memang salah berteman aja kalau menurutku. Yang Iki pengenin dari orang entertain atau orang Biasa. luar? Orang Kristen kalau ada, kalau enggak ya yang orang biasa aja lah gitu. Belum nemu sih, nanti kalau insya Allah kalau menemukan Iki akan Iki percaya nggak sih soal mitologi kayak orang kembar gitu? Itu kan harus sama, apa-apa harus sama. Terus kalau misalkan beda, nanti ada sesuatu yang terjadi kayak Iki dulu Ya. sakit tuh kemarin. boleh. Kalau untuk itu karena memang dibangun dari kecilnya seperti itu, insya Allah pasti seperti itu gitu. Nggak bisa lepas dari kembarannya. Kalau memang dia udah dipisahin dari kecil, nggak disama-samain, pasti dia pisah gitu. Jadi berbeda, nggak kembar lagi. Beda mukanya, dari sifat juga beda gitu. Kalau untuk dari kecilnya udah disama-samain, insya Allah satu rasa sih. kalau untuk Ikido kan memang dari kecil ya. Dari kecil tuh bapak tukang jahit, terus baju juga harus disamain. Dulu kalau nggak disamain itu sampai diskors uang jajan, nggak dikasih uang jajan, gitu-gitu sih. Jadi memang terbentuknya karakternya memang sama gitu. Ya mudah-mudahan apapun itu hal yang terjadi, walaupun hal buruk itu terjadi di salah satu yang kembaran, tidak terjadi ke yang satunya. Tapi kalau untuk pipis satu, pipis dua itu memang bener sih gitu. Jadi kalau yang sudah dari kecil dibeda-bedain, otomatis mukanya nanti berbeda. Terus itu juga akan beda sih. Terus feelingnya mereka berdua nanti akan masing-masing sih. Jadi kalau udah jauh, udah biasa jauh. Tapi kalau sering dari kecil sama, terus sampai gedenya juga sama, pasti kalau agak jauh satu pasti kecarian sih. Bahkan pernah dicoba Ido di Medan, Iki di Bandung, kita pakai baju yang sama gitu. Bisa dengan hari yang sama pakai baju yang sama gitu. Dan dulu pas waktu kompetisi satu pipis, satu lagi pipis, Bang Irfan Afif, ini pasti satu lagi nyusul nih. Benar nyusul. Gitu. Jadi emang gitu sih. Berarti Kalau kita sih. Berarti Kema itu percaya hal Kalau kita sih itu yang kita Percaya karena memang itu terbangun karena memang dari kecilnya dididik seperti itu gitu, dibarengin sama-sama, dan akhirnya mereka pun satu rasa gitu istilahnya. Apa yang nyambung. apa yang dirasakan satu dia ngerasain juga gitu, baik itu tipisnya, dan diminta-minta sih jangan yang negatif gitu. Kalau memang kayak musibah itu satu udah kena, satu lagi tuh harus wanti-wanti, harus jaga-jaga, hati-hati gitu. berarti lebih saling menjaga satu sama lain. Nge-backup sih, nge-backup. Ada yang mungkin satu model tapi beda warna gitu. Kalau baju pasti dikit berbeda sih
mukanya pasti beda. Karena kan dicoba kemarin tuh Iki rambut panjang, Ido rambutnya biasa, berbeda banget kan. Bisa banget ngebedainnya, tapi kalau disamain pasti sama. Iya. Iki dikit dong kabar Syati gimana sih sekarang perkembangannya? Ya, Syati alhamdulillah sudah masuk 1 tahun 5 bulan ya. Oh, udah Di bisa tanggal makan. 13 kemarin alhamdulillah. Sekarang tuh memang makan tuh makannya makan sendiri. Maunya nyuap sendiri kalau dia. Diubek-ubek itu dimakan. Udah gede kan. Udah gede sih, cuman agak kurus karena memang aktif kan. Udah bisa jalan juga? Udah, alhamdulillah udah bisa jalan, Bisa main bola. bisa main bola. Kalau dia ngeliat bola tuh, wih, masya Allah. Larinya lucu. Kalau ketemunya gimana sih? Ki? Ada jadwal gitu? Kalau ketemu sih kangen sih itu juga, karena memang belum ada ke Bandung juga. Kemarin sempat ngatur waktu untuk ketemu, tapi karena memang kendala ibunya lagi kerja, ya, dan dia enak juga kalau nyamperin pas lagi kerja. Jadi ya sudahlah. Pakai film 2 minggu yang lalu. suka video callan nggak? Atau Kalau video call insya Allah sesempatnya pas ada gitu juga, kalau memang duduknya ngangkat, alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin habis itu lah. Tapi hubungan sama Ibu Sakti, Insya Allah selalu menjaga untuk selalu baik. Ini udah, Rin, tambah lagi. Alright, thank you.